Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Di salah satu sudut kota di Jawa yang semakin terpinggirkan oleh pembangunan, berdiri sebuah kawasan industri tua yang masih bernapas perlahan di antara bangunan baru. Tahun 2014, daerah ini belum sepenuhnya padat. Masih menyisakan lapangan terbuka yang ditumbuhi semak, bangunan bekas pabrik, dan gudang-gudang besar yang digunakan para pengusaha untuk menyimpan barang mentah. Disitulah Kadir bekerja sebagai seorang kuli angkut di sebuah gudang kayu yang berdiri menonjol karena ukurannya yang masif dan kesan tuanya yang membekas. Kadir bukanlah orang baru dalam dunia kerja fisik. Tubuhnya yang kekar adalah hasil dari hari-hari yang dihabiskan untuk mengangkut kayu dari pagi hingga sore, memanggul batang-batang berat yang berdebu dan kadang masih basah oleh sisa getah. Ia tidak mengenal kata lembur sebab tubuhnya tahu batasnya. Tetapi pekerjaannya tidak selalu selesai ketika matahari tenggelam. Dalam kebijakan internal yang diterapkan pemilik gudang, salah satu pekerja harus tetap berjaga setiap malam menemani petugas keamanan yang piket. Tujuannya tak lain untuk menjaga aset kayu berharga yang disimpan di tempat itu. Pencurian dan sabotase bukanlah isapan jempol dalam bisnis material. Gudang tempat Kadir bekerja terdiri dari 3 bangunan besar berbentuk seperti hanggar, berjajar membentuk huruf U terbalik. Bangunan kiri dan kanan hampir simetris, tapi yang tengah menjulur lebih dalam, memanjang seperti lorong gelap tanpa ujung. Semuanya berdinding seng tebal yang mulai berkarat di sana-sini. Atapnya tinggi dan hanya diterangi cahaya remang dari lampu neon yang dipasang seadanya. Di siang hari, suasana di dalam gudang cukup hidup oleh derap langkah para pekerja dan suara truk yang keluar masuk. Namun begitu malam tiba, suasananya berubah total, diam dan kelam. Seolah tempat itu melepaskan semua denyutnya dan menyisakan hanya sisa-sisa gema dari aktivitas siang hari yang kini membeku dalam kegelapan. Malam itu, giliran Kadir berjaga bersama Sudar, satpam utama yang nyaris selalu mengambil shift malam dengan sukarela. Sudar adalah pria paruh baya yang pendiam, namun cukup akrab dengan para pekerja. Banyak yang bilang ia menyukai sunyinya malam lebih dari hiruk-pikuk siang. Tapi entah karena sudah terbiasa atau memang menyimpan alasan tersendiri, Sudar tampak lebih nyaman menghadapi gelap dan sepi daripada keramaian yang sibuk. Pos jaga mereka berdiri di tepi pagar, sebuah bangunan kecil dari bilik kayu dengan 1 meja, 2 kursi plastik, televisi tua berlayar kecil, dan kipas angin yang lebih banyak berdebu daripada berputar. Sudar sudah lebih dulu tiba, duduk santai sambil menatap layar televisi yang menampilkan film aksi dari antena dalam. Di atas meja sudah ada 2 gelas kopi yang masih mengepulkan uap tipis. Salah satunya tampak baru diseduh. Sudar seolah sudah tahu bahwa malam ini akan ada teman jaga, dan ia menyambut Kadir bukan dengan ucapan selamat malam, tapi dengan menyodorkan kopi. Kadir menyambut kopi itu dengan senyum kecil. Ia duduk perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan suhu malam yang menusuk tulang. Suara malam di daerah itu bukanlah suara jangkrik atau kodok seperti di desa, tapi gesekan ranting tertiup angin dan denting pelan dari seng-seng tua yang terguncang. Di kejauhan, suara truk sesekali terdengar melintas di jalan utama, tapi selebihnya hanya kesunyian.
keheningan itu menciptakan ruang untuk pikiran liar. Dan di malam seperti itu, cerita mistis tak butuh waktu lama untuk keluar dari mulut seseorang. Setelah menyeruput kopi beberapa kali, Sudar mulai membuka percakapan dengan sebuah pernyataan yang terdengar biasa, namun membawa hawa aneh yang tidak bisa diabaikan. Ia bertanya apakah Kadir sudah mendengar cerita terbaru tentang gudang mereka. Kadir, yang belum lama bergabung dalam jadwal piket malam, hanya menggeleng pelan. Ia tidak tahu ada cerita apa. Pikirnya mungkin hanya kabar tentang pekerja yang malas atau truk yang terlambat. Namun dugaan itu salah. Cerita yang dibawa Sudar jauh dari urusan manusia biasa. Ia menyebutkan bahwa beberapa hari terakhir ada kejadian aneh di gudang tengah, tepatnya di area paling belakang yang jarang dikunjungi, kecuali jika ada pengiriman kayu besar. Beberapa pekerja yang shift sore mengaku mendengar suara gumaman nyanyian, samar tapi terus-menerus, seolah ada seseorang yang menyenandungkan lagu yang tidak pernah selesai. Suara itu bukan nyanyian biasa. Tidak ada lirik, tidak ada irama, hanya geraman lembut yang naik turun seperti mantera. Kadir terdiam mendengar cerita itu. Ia mencoba mengingat apakah pernah melewati area yang dimaksud, tapi merasa tidak pernah ditugaskan sejauh itu. Biasanya ia hanya menangani kayu potongan dan pengiriman cepat. Ia bahkan tak tahu ada tumpukan kayu besar yang disebut Sudar. Konon tingginya 3 meter dan diameternya lebih dari 1 meter. Kayu itu disimpan di bagian paling ujung dari gudang tengah dan ditutupi plastik hitam. Sudar menambahkan bahwa suara itu pernah terdengar cukup jelas hingga ke pos jaga. Padahal, jarak antara pos satpam ke ujung gudang tengah bisa diibaratkan seperti panjang lapangan bola. Dengan tumpukan kayu dan bangunan logam di antaranya, mustahil suara bisa tembus sejauh itu, kecuali jika memang bukan berasal dari mulut manusia. Malam itu, Kadir tidak langsung menanggapi dengan rasa takut. Sebaliknya, ia merasa seperti ada rasa penasaran yang tumbuh dalam dirinya. Semacam dorongan untuk membuktikan cerita itu. Ia tahu bahwa setiap tempat kerja pasti memiliki cerita angker. Tapi cerita ini berbeda. Terlalu spesifik. Terlalu tenang untuk dianggap bercanda. Dan semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin pikirannya berusaha membayangkan bentuk kayu besar itu. Tempat suara aneh itu muncul. Di saat kopi hampir habis dan rokok kedua dibakar, suasana pos jaga makin tenang. Tapi di balik ketenangan itu, sebuah ketegangan diam mulai tumbuh. Perlahan, nyaris tidak disadari. Dan di sanalah, kisah yang tampaknya hanya dongeng pekerja sore itu akan segera berubah menjadi pengalaman nyata yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang menjaganya malam itu. Malam itu terus beranjak ke arah yang lebih gelap. Lampu neon di atas pos satpam sesekali berkedip seperti tak tahan menahan hembusan angin malam yang dingin dan lembab. Kadir masih duduk di kursinya, menatap gelas kopi yang tinggal setengah, sementara pikirannya mulai digerogoti oleh cerita yang tadi dilontarkan Sudar. Ia merasa ada yang mengganggu pikirannya. Bukan hanya suara aneh dari kayu besar yang disampaikan Sudar, tapi juga cara penyampaiannya. Terlalu datar, seolah Sudar memang sudah terbiasa dengan keberadaan sesuatu yang tak kasat mata di gudang itu. Kadir akhirnya membuka suara, perlahan menanyakan kembali tentang suara nyanyian yang tadi disebut. Ia penasaran, bukan hanya tentang bunyi yang terdengar, tapi juga tentang kayu besar yang disebut-sebut sebagai sumber suara itu.
sebagai orang yang hampir setiap hari bekerja di sana, aneh rasanya jika ia belum pernah melihat langsung benda sebesar itu. Sudar hanya menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa kayu besar itu memang baru datang beberapa hari lalu dan disimpan di ujung gudang tengah. Karena lokasi penempatannya cukup jauh, tidak semua pekerja mengangkut atau melewatinya. Kadir mungkin memang sedang berada di bagian lain saat kayu itu dibawa masuk. Sudar kemudian menjelaskan bahwa awalnya kayu itu diletakkan dalam posisi rebah seperti batang tumbang. Namun entah mengapa bos mereka meminta agar kayu itu diberdirikan tegak seperti tiang. Permintaan yang terdengar janggal, mengingat ukuran dan berat kayu tersebut pasti menyulitkan proses pemindahan. Namun perintah tetap perintah, dan akhirnya beberapa pekerja siang memasangnya dalam posisi berdiri, kemudian menutupinya dengan plastik hitam tebal yang dililitkan dari atas hingga bawah. Penjelasan itu membuat bulu kuduk Kadir perlahan meremang. Ia bukan orang yang mudah takut, tapi membayangkan sebuah kayu besar berdiri sendirian di tengah gudang kosong dengan kondisi tertutup plastik hitam di tempat paling belakang yang sunyi dan gelap, menciptakan gambaran yang tidak menyenangkan dalam pikirannya. Ada sesuatu yang tak wajar, bukan hanya pada benda itu, tapi pada suasana yang menyelimutinya. Rasa penasaran yang awalnya hanya mengambang, kini mulai mengakar. Ia membayangkan dirinya berdiri di hadapan kayu itu, mengamati bentuknya, mencoba mendengar sendiri suara yang dikabarkan terdengar dari dalam. Seperti ada desakan dari dalam dirinya untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Sudar bukan hanya cerita pekerja kelelahan yang berhalusinasi. Melihat Kadir yang terus bertanya, Sudar akhirnya menghela napas. Ia tahu arah pembicaraan mulai bergeser dari sekadar rasa ingin tahu menjadi hasrat untuk membuktikan. Ia memperingatkan agar tidak terlalu memikirkan hal itu, karena sudah banyak orang yang merasa tidak nyaman setelah mendekati lokasi tersebut. Namun kalimat itu justru menjadi pemicu yang membuat Kadir semakin ingin melihat langsung. Tak lama kemudian, ia pun menyampaikan keinginannya untuk memeriksa kayu itu. Ia berkata bahwa jika memang suara-suara itu nyata, maka harus ada penjelasannya. Entah ada seseorang yang iseng, seekor binatang, atau bahkan hanya gema dari suara lain. Ia ingin memastikan sendiri. Sudar terdiam beberapa saat, lalu menatap wajah Kadir yang tampak setengah serius, setengah menantang. Meski enggan, ia akhirnya mengangguk, karena dalam pikirannya lebih baik menemani Kadir ke dalam gudang daripada membiarkannya masuk sendiri. Lagi pula, jika tidak dituruti, kemungkinan besar Kadir akan tetap bersikeras. Mereka pun bersiap. Kedua pria itu berdiri, meneguk sisa kopi masing-masing, lalu mengambil senter kecil yang tergantung di dinding pos satpam. Dengan langkah pelan namun mantap, mereka menuju gudang paling kiri, karena dari sanalah jalur paling mudah untuk mengakses bagian belakang gudang tengah. Gudang kiri itu memiliki lorong yang bisa menembus ke tengah jika mengikuti jalur memutar. Pertama belok kanan, lalu kiri, dan dari sana bisa tembus ke ujung tempat kayu besar disimpan. Begitu pintu gudang kiri dibuka, bau kayu tua dan bahan pelapis kimia langsung menyergap. Bau itu khas, menyengat dan terasa perih di mata. Di dalam, suasana sangat gelap. Tidak ada lampu menyala, hanya suara langkah mereka yang bergema di antara tumpukan kayu yang menjulang diam seperti raksasa tertidur. Sudar menyorotkan senter ke depan, menyapu ruang sempit di antara lorong-lorong tumpukan kayu.
Cahaya kecil itu tidak cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Hanya menimbulkan bayang-bayang panjang yang bergoyang saat mereka bergerak. Kadir berjalan di belakang, mengikuti langkah satpam itu tanpa suara. Sesekali ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada sesuatu yang bergerak di balik tumpukan kayu. Jalur yang mereka lewati berliku dan penuh rintangan. Beberapa potongan kayu tercecer di lantai, dan mereka harus melangkah hati-hati agar tidak tersandung. Udara di dalam semakin pengap, dan keheningan terasa begitu pekat hingga bunyi napas mereka sendiri terdengar keras di telinga. Setelah beberapa menit berjalan dalam sunyi dan keraguan, mereka akhirnya sampai di bagian belakang gudang tengah. Di sanalah, dalam bayangan cahaya senter, tampak sosok besar berdiri diam. Sebuah siluet tegak yang dibungkus plastik hitam tebal dari atas hingga bawah. Seolah-olah benda itu mengenakan jubah gelap, berdiri menghadap ke arah mereka. Kadir berhenti beberapa langkah di depannya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan mata yang sulit berpaling. Ada sesuatu yang membuatnya terpaku. Mungkin ukurannya yang tidak biasa, atau mungkin sensasi aneh yang memancar dari kayu itu, seperti medan tak kasat mata yang menyelimuti udara di sekitarnya. Ia mendekat perlahan, mengelilingi benda itu, mencoba melihat dari berbagai sudut. Sudar tetap berdiri di belakang, tak berani terlalu dekat. Ketika Kadir bertanya apakah boleh membuka plastik yang menutup kayu tersebut, Sudar hanya mengangguk kecil dan menyuruhnya memasangnya kembali jika sudah selesai. Dengan gerakan perlahan dan tangan yang sedikit gemetar, Kadir menarik ujung plastik dan menyibakkan sebagian penutup. Kayu itu tampak tua, gelap, dan keras. Teksturnya kasar dengan retakan-retakan lebar di permukaannya, seolah berasal dari pohon yang sudah hidup selama ratusan tahun. Tidak ada ukiran, tidak ada tanda, tapi baunya berbeda dari kayu lain. Bau basah, amis, dan menyengat seperti tanah yang telah lama terkubur. Beberapa saat mereka hanya berdiri diam di sana. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya detak jantung yang mulai berdetak lebih cepat dan napas yang terasa lebih pendek. Setelah cukup lama menatap, Kadir mengatakan bahwa kayunya memang aneh, tapi tidak ada suara apapun. Mereka pun mulai berbalik, berjalan perlahan kembali menuju arah pintu keluar. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan gudang itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang akan menjadi awal dari malam panjang yang tak akan pernah mereka lupakan. Langkah kaki mereka terdengar berat saat mulai meninggalkan ujung gudang tengah. Seakan ruang itu menahan tubuh mereka agar tidak pergi begitu saja. Bau plastik dan kayu tua masih melekat di hidung Kadir, dan hawa dingin dari dalam gudang terasa lebih menusuk saat mereka bergerak menjauhi kayu misterius tersebut. Namun, keduanya belum benar-benar berbicara. Mereka seolah belum tahu harus berkata apa setelah menyaksikan wujud kayu itu dari dekat. Kadir sudah bersiap untuk menganggap semua itu sebagai bentuk rasa ingin tahunya yang berlebihan. Tidak ada suara nyanyian, tidak ada geraman, tidak ada apa-apa. Hanya sebuah kayu besar yang berdiri tegak seperti tiang pengingat di tengah kekosongan. Tapi saat langkah mereka hampir mencapai pintu keluar gudang kiri, sekitar 2 meter dari ambang pintu yang masih menganga, udara tiba-tiba berubah. Dari arah belakang, muncul suara aneh. Bukan teriakan, bukan sapaan, bukan pula langkah kaki, melainkan gumaman yang berat, seperti seseorang yang menyanyikan sesuatu dalam bahasa yang tidak pernah dikenal manusia. Bunyi itu melayang-layang di udara seperti kabut yang menebal, datang dari arah tumpukan kayu, atau mungkin dari dalam tubuh kayu itu sendiri. Kadir dan Sudar berhenti bersamaan. Keduanya saling menatap,
dan di mata mereka terpancar kegelisahan yang kini tak bisa lagi ditepis. Kadir sempat berusaha meyakinkan dirinya bahwa suara itu hanya imajinasi, mungkin gema langkah kaki mereka sendiri, atau tiupan angin yang bermain-main di sela dinding seng. Tapi suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih berat, dan kali ini menyerupai serangkaian gumaman seperti orang yang tertawa di balik kerongkongan. Mereka tak sempat berbicara. Tiba-tiba tubuh mereka bereaksi dengan sendirinya. Jantung berdegup keras, telapak tangan basah oleh keringat, dan bulu kuduk berdiri serempak. Dalam hitungan detik mereka berlari menuju pintu keluar tanpa sepatah kata pun. Kadir merasa tubuhnya seperti disentak oleh dorongan gaib yang memerintahkannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Suara itu terus membuntuti mereka, menggema di belakang punggung, hingga akhirnya mereka menutup pintu gudang dan menguncinya rapat-rapat. Napas mereka memburu saat tiba kembali di pos satpam. Sudar mengunci pintu dengan tangan gemetar, sementara Kadir menjatuhkan tubuhnya ke kursi, memegangi dadanya yang terasa berdenyut nyeri. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit, hanya bunyi kipas angin rusak dan televisi yang kini menampilkan tayangan berita malam sebagai pengisi kekosongan. Akhirnya, Kadir bersuara, menyatakan bahwa ia juga mendengar suara itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa bukan hanya Sudar yang menyadarinya, bahwa gumaman yang berat dan nyanyian tak jelas itu benar-benar nyata. Sudar hanya mengangguk, wajahnya pucat dan pandangannya kosong ke arah jalanan sepi di luar pagar. Mereka duduk diam untuk waktu yang lama, mencoba menenangkan pikiran. Tapi bagi Kadir, cerita malam itu belum berakhir. Alih-alih merasa cukup, pengalaman tadi justru membuatnya semakin penasaran. Ia merasa seperti baru mencicipi sedikit dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Ia bahkan mulai menganggap suara itu sebagai bentuk panggilan, semacam undangan yang belum selesai. Perasaan itu mengganggu. Ia tak bisa menepis bisikan dalam hatinya yang mendorongnya untuk kembali. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menuntaskan rasa tak selesai yang telah ditanamkan oleh suara dari balik kayu. Sekitar 30 menit setelah kejadian itu, ketika suasana mulai tenang dan napas telah kembali teratur, Kadir meminta senter kepada Sudar. Ia bilang ingin kembali ke dalam. Sudar langsung menolak. Kali ini bukan karena takut, tapi karena merasa apa yang mereka alami barusan adalah peringatan. Tidak seharusnya mereka kembali, apalagi dengan niat mencari sesuatu yang tidak terlihat. Tapi Kadir bersikeras. Ia menyatakan bahwa suara itu memanggilnya, bukan secara harfiah, tapi melalui rasa yang menusuk di dalam batin. Ia tidak bisa menjelaskannya, tapi hatinya terasa berat jika tidak kembali. Akhirnya, karena merasa tidak ada pilihan dan takut ditinggal sendirian di pos satpam, Sudar terpaksa mengikuti lagi. Mereka membawa senter dan membuka kembali pintu gudang kiri. Kali ini mereka tidak berjalan tergesa-gesa. Langkah mereka lebih hati-hati, seperti seseorang yang kembali ke tempat terlarang meski tahu ancamannya masih mengintai. Kadir sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada bayangan lain yang mengikuti. Sampai di belokan pertama, suara itu mendadak hilang. Kadir merasakan kesunyian yang aneh, bukan kesunyian biasa, tapi semacam kevakuman yang menyerap semua bunyi. Langkah mereka nyaris tidak menimbulkan gema. Tidak ada desir angin, tidak ada bunyi kayu yang bergeser, hanya diam yang padat dan membuat telinga bergetar. Perasaan itu membuat tubuh mereka menjadi ringan tapi tercekik, seolah berjalan di dalam air yang tidak kasat mata. Ketika mereka tiba di tempat kayu besar itu berdiri, sesuatu yang ganjil langsung terlihat. Plastik hitam yang tadi dibuka oleh Kadir, kini sudah kembali tertutup rapat, seperti belum pernah disentuh. Tidak ada bekas lipatan, tidak ada tanda-tanda terbuka. Sudar memastikan bahwa ia tidak menutupnya kembali.
Kadir juga yakin ia tidak menyentuhnya lagi setelah membuka sebagian tadi. Pemandangan itu membuat suasana semakin ganjil. Kadir mencoba menghibur diri dengan berpikir, mungkin angin malam telah membuat plastik itu jatuh kembali ke posisi semula. Tapi tidak ada angin di sana. Tidak ada pergerakan udara sama sekali. Tempat itu tertutup, gelap, dan mati. Kayu itu seolah telah membungkus dirinya sendiri. Mereka berdiri beberapa meter dari kayu itu, tak bergerak. Tidak ada suara, tidak ada gumaman. Hanya tubuh mereka sendiri yang berdetak pelan, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah beberapa saat, mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke pos. Tapi di dalam kepala Kadir, pertanyaan-pertanyaan tak kunjung berhenti berdatangan. Apa sebenarnya isi dari kayu itu? Mengapa suara itu seperti mengenalinya? Dan yang paling membuat pikirannya tak tenang, mengapa rasa penasaran itu malah tumbuh semakin kuat? Apa sebenarnya yang sedang menunggu di ujung gudang gelap itu? Jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Di luar gudang, angin malam mulai bertiup lebih kencang, membawa bau lembab dari tumpukan kayu yang terkena embun. Di dalam pos satpam, suasana tetap senyap. Hanya suara televisi yang dipelankan sebagai latar yang tak benar-benar didengar. Kadir duduk bersandar, namun pikirannya tidak bisa diam. Ia masih terjebak dalam bayang-bayang kayu besar dan suara-suara aneh yang sebelumnya mereka dengar. Sementara itu, Sudar terlihat gelisah. Tatapannya bolak-balik ke arah luar dan jam dinding, seolah berharap malam segera berlalu. Kadir sejenak mencoba memejamkan mata. Tapi saat hampir terlelap, langkah cepat Sudar membangunkannya. Satpam itu berlari masuk ke pos, wajahnya pucat dan napasnya terengah. Ia bersumpah bahwa barusan melihat seorang perempuan berjalan memasuki area gudang, mengenakan pakaian kuning pudar, dan melangkah dengan tenang ke arah pintu gudang kiri. Sudar tidak yakin dari mana perempuan itu datang. Tidak ada kendaraan berhenti, tidak ada suara langkah sebelumnya, dan pagar dalam kondisi terkunci. Kadir bangkit. Dalam benaknya, rasa takut dan penasaran kembali bergumul. Ia tahu, tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di kawasan itu pada jam segelap ini, apalagi perempuan asing yang berjalan sendirian ke dalam gudang kosong. Tapi anehnya, rasa takut itu lagi-lagi terkalahkan oleh keinginan untuk melihat lebih jauh. Ia mengajak Sudar untuk mengecek kembali ke dalam gudang. Awalnya Sudar menolak mentah-mentah, tetapi akhirnya ia menyerah setelah diingatkan bahwa jika tidak ikut, maka ia akan ditinggal sendiri di pos yang sudah sejak awal membuatnya merasa tidak aman. Mereka kembali menyusuri lorong yang sama seperti sebelumnya. Kali ini langkah mereka lebih pelan, namun ada ketegangan yang lebih nyata di antara mereka. Kadir berjalan di depan, memegang senter yang diarahkan ke depan, sementara Sudar mengikuti dari belakang dengan langkah ragu. Sesekali terdengar suara plastik berdesir pelan di antara tumpukan kayu, namun begitu senter diarahkan ke sumber suara, yang tampak hanyalah balok-balok kayu yang berdiri diam. Mereka kembali ke bagian belakang gudang tengah. Kayu besar itu masih berdiri di tempat yang sama, tertutup plastik hitam seperti sebelumnya. Tapi suasananya kini berbeda, lebih dingin, lebih berat. Seolah udara di sekitar kayu itu menebal dan membuat setiap napas terasa melewati dinding es. Tanpa peringatan, dari balik kayu besar itu terdengar suara. Bukan gumaman, bukan geraman seperti sebelumnya, melainkan nyanyian pelan yang mengalun rendah, seperti seorang perempuan bersenandung dalam bahasa yang tidak dikenal. Kadir langsung tersentak. Ia membeku beberapa saat, lalu mulai memutar langkah ke sisi belakang kayu. Sudar tetap diam di tempatnya, tidak berani mendekat. Ia hanya memanggil nama Kadir dengan suara bergetar, menyuruhnya kembali. Tapi Kadir tidak menggubris.
Kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan kehendaknya sendiri. Ia melangkah perlahan ke sisi belakang kayu, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri diam di sudut ruangan. Pakaiannya adalah gaun panjang berwarna kuning pucat dengan motif bunga-bunga kecil. Rambutnya sebahu, tergerai lemas. Wajahnya samar dalam kegelapan. Tetapi mata Kadir menangkap cukup jelas bahwa perempuan itu tidak sedang berdiri dengan ekspresi biasa. Ia tersenyum. Bukan senyum ramah, bukan pula senyum penuh kebencian. Hanya senyum kosong yang membingungkan. Kadir menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, perempuan itu berkata bahwa ia tinggal di sana. Rumahnya adalah gudang itu. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas, seperti langsung menembus ke dalam kepala Kadir. Perempuan itu tidak meminta apa-apa, tapi justru menawarkan sesuatu. Ia bertanya apakah Kadir ingin sesuatu darinya. Tanpa berpikir panjang, Kadir menjawab, ia ingin nomor. Maksudnya barangkali bercanda, atau mungkin hanya respons gugup dari seseorang yang berdiri di depan entitas yang tak ia mengerti. Tapi perempuan itu tak tertawa. Ia justru mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangannya. Kadir mengikutinya. Perempuan itu berjalan ke arah sisi belakang kayu. Dan anehnya, seolah ada celah terbuka di antara papan-papan tua dan tumpukan plastik. Seperti sebuah pintu yang bukan pintu, lorong yang tak seharusnya ada. Tanpa ragu, perempuan itu melangkah masuk. Kadir, meski sadar betul bahwa yang dihadapinya bukan manusia biasa, tetap mengikuti. Entah karena rasa ingin tahu, daya tarik gaib, atau karena tubuhnya sudah tidak sepenuhnya di bawah kendalinya. Di luar lorong itu, Sudar berdiri bingung dan ketakutan. Ia memanggil Kadir berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, ia memberanikan diri untuk menyorotkan senter ke belakang kayu, hanya untuk mendapati bahwa Kadir sudah tidak ada. Lorong yang dilihatnya dari kejauhan pun tidak tampak lagi. Yang tersisa hanyalah dinding kayu tua yang gelap dan plastik hitam yang menggantung tenang. Ia mencari Kadir ke sekeliling gudang, memanggil, menyisir sudut-sudut ruangan. Tidak ada siapapun, tidak ada jejak, tidak ada suara. Kadir seolah lenyap begitu saja ditelan kegelapan yang tanpa dasar. Dengan napas tersengal dan tangan gemetar, Sudar akhirnya berlari keluar dari gudang. Ia kembali ke pos, menutup dan mengunci pintu rapat-rapat. Sisa malam itu dihabiskannya dalam ketakutan yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Ia menunggu hingga fajar menyingsing, berharap Kadir kembali seperti biasa. Tapi pagi pun tiba tanpa kehadiran Kadir. Ia tidak muncul. Ia tidak kembali. Dan bagi Sudar, malam itu adalah malam ketika dunia yang ia kenal selama ini terbuka sedikit. Cukup untuk memperlihatkan bahwa di balik gelap dan tumpukan kayu tua, ada sesuatu yang hidup, yang mengintai, dan kadang memilih. Pagi datang tanpa ketenangan. Matahari yang naik dari balik bangunan pabrik tua tidak membawa kehangatan, melainkan rasa asing yang membekas di udara. Gudang kayu masih terlihat sama, namun bagi Sudar, tempat itu sudah berubah. Malam sebelumnya masih terpatri jelas dalam ingatannya, terutama detik-detik saat Kadir menghilang. Seolah tertelan oleh kayu dan gelap yang menyatu dalam satu rahasia tak terungkap. Sekitar pukul 7 pagi, seorang satpam lain tiba untuk mengambil alih shift. Sudar, yang belum tidur sedikit pun, langsung menceritakan apa yang terjadi. Wajahnya kuyu, matanya merah, dan suaranya terdengar seperti orang yang baru kembali dari medan perang. Satpam pengganti itu awalnya mengira lelah semata yang membuat Sudar bicara mengigau. Namun saat diceritakan dengan urut dan serius, wajahnya pun ikut berubah pucat. Apalagi setelah mendengar bahwa Kadir belum kembali.
dan namanya tak tercatat keluar dari kawasan gudang. Tak butuh waktu lama, kabar itu akhirnya sampai ke telinga bos mereka. Sekitar pukul 9 pagi, pria berkemeja safari dengan rambut yang tersisir rapi itu datang tergesa ke lokasi. Tanpa basa-basi, ia langsung meminta penjelasan dari satpam yang berjaga. Setelah mendengar laporan secara langsung, sang bos tak segera berbicara. Wajahnya datar, namun matanya menyiratkan kekhawatiran yang dalam. Bukan hanya karena Kadir hilang, tapi karena apa yang ia dengar. Terasa seperti sesuatu yang pernah ia takutkan sejak lama. Tanpa menjelaskan banyak hal, bos itu segera mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Nada suaranya tegas, nyaris panik. Ia memerintahkan lawan bicaranya untuk segera datang ke gudang. Kata-katanya pendek, berulang dan berat. Cepat kemari sekarang, ini penting. Kurang dari setengah jam kemudian, seorang lelaki tua datang mengendarai mobil sederhana. Penampilannya kontras dengan lingkungan industri di sekitarnya. Berpakaian serba gelap, tubuhnya agak bungkuk, dan kulit wajahnya terlihat keriput namun tegas. Ia membawa sebilah tongkat kayu yang tampak seperti hanya hiasan, tapi aura kehadirannya membuat orang-orang di sekitar spontan menjaga jarak. Tanpa banyak bicara, lelaki itu berbincang sebentar dengan bos. Kemudian mereka bersama beberapa orang, termasuk Sudar dan seorang pekerja angkut yang baru datang pagi itu, menuju ke dalam gudang. Kadir belum ditemukan, dan waktu terus bergerak tanpa jawaban. Setelah berjalan hingga hampir ke belakang, tepat di area tempat kayu besar itu berdiri, lelaki tua itu meminta mereka semua berhenti. Ia berdiri tegak, kemudian menunduk pelan seperti orang yang sedang menundukkan kepala dalam doa. Tangannya dilipat di dada, matanya terpejam, dan seluruh tubuhnya seperti diam dalam kekosongan. Beberapa menit berlalu. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Bahkan suara burung atau gesekan kayu pun menghilang dari sekitar mereka. Seolah dunia sedang menahan napas bersama lelaki tua itu. Lalu, tiba-tiba lelaki itu menarik napas dalam. Ia membuka mata, menatap lurus ke arah kayu besar yang masih tertutup plastik hitam. Dengan suara datar namun penuh makna, ia berkata bahwa orang yang hilang masih berada di sini. Bahwa mereka tidak sedang mencari di luar, tapi harus masuk. Dengan cara yang tidak biasa. Ia meminta 2 orang membantunya berjalan lebih dekat ke sisi belakang kayu. Di sana, ia menunjuk satu titik di lantai, lalu menyuruh mereka membuka gulungan plastik sedikit saja. Cukup untuk membuka ruang. Mereka mengikuti dengan ragu, namun juga tak berani membantah. Saat plastik tersibak sebagian, cahaya dari lorong gudang menyusup ke sela gulungan, dan di sana mereka menemukannya. Kadir, pria muda itu duduk bersandar di dinding, dengan posisi tubuh seolah tengah bersemedi. Tangannya bersedekap di dada, matanya tertutup, dan wajahnya pucat seperti tidak bernyawa. Nafasnya pelan, hampir tidak terlihat. Tubuhnya dingin saat disentuh, dan saat dipanggil namanya, ia tak menjawab. Paniknya langsung menyebar. 2 orang segera mengangkat tubuh Kadir, membawanya keluar dari area itu sejauh mungkin, seperti diperintahkan oleh lelaki tua. Mereka membaringkannya di lantai pos satpam, dan mencoba membangunkannya. Air mineral dipercikkan ke wajah, tangan diguncang perlahan, dan setelah beberapa kali percobaan, matanya perlahan terbuka. Kadir tampak bingung, pandangannya kosong dan suaranya pelan. Ia bertanya di mana dirinya dan bagaimana bisa berada di pos satpam. Ia tidak ingat apa-apa. Yang ia tahu, hanya ia masuk ke dalam gudang bersama Sudar, lalu bertemu seorang perempuan yang mengajaknya bicara, menawarkan sesuatu, dan setelah itu gelap. Ia mengaku seolah berada di ruang yang hampa. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada dinding atau lantai yang bisa dikenali. Ia berjalan, mencari arah, tapi tak menemukan apa-apa.
hanya dingin, sepi, dan rasa lapar yang menggerogoti tubuhnya. Ia tidak tahu berapa lama berada di sana. Bisa beberapa jam, bisa sehari, atau hanya hitungan menit di dunia nyata. Waktunya tidak jelas, tapi perasaannya tidak akan pernah lupa. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu berkata bahwa Qadir telah dibawa masuk ke ruang lain. Ruang yang hanya bisa terbuka bila seseorang terlalu dekat secara batin dengan benda yang menyimpannya. Dalam hal ini, kayu besar yang mereka anggap hanya batang mati biasa. Menurutnya, benda itu bukan sembarang kayu. Ia berasal dari tempat yang tidak semua orang bisa menjelaskannya. Pohon tua itu dahulu tumbuh di wilayah tertentu yang diyakini sebagai tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Pohon itu ditebang dan dipindahkan, tapi masih menyimpan ikatan kuat dengan alam asalnya. Dan kini, siapapun yang mencoba menjalin kontak dengannya secara emosional, terutama dengan rasa penasaran berlebih, akan dibawa masuk ke dalam dunia milik pohon itu. Saat ditanya mengapa benda seperti itu bisa berada di gudang mereka, sang bos akhirnya mengaku. Kayu tersebut bukan miliknya, melainkan titipan dari seorang temannya yang meminta disimpan sementara sebelum dipindah ke lokasi pembangunan rumah baru. Sang teman tidak memberitahu bahwa kayu itu istimewa atau memiliki latar belakang mistis. Ia hanya bilang kayu itu penting dan harus disimpan tegak, bukan rebah, seperti perintah dari orang dalam yang membimbingnya. Mendengar itu, semua orang yang hadir saling pandang dalam diam. Tidak ada yang bicara. Setelah kejadian pagi itu, gudang tidak lagi sama. Suasana kerja yang biasanya dipenuhi suara derap langkah dan kayu bergesekan, berubah menjadi keheningan canggung yang menyesakkan. Para pekerja tidak lagi melewati area gudang tengah jika tidak terpaksa. Bahkan beberapa dari mereka mulai meminta dipindah shift siang, hanya agar tidak berada di dekat bangunan itu saat malam tiba. Seakan-akan seluruh kawasan itu telah menyerap jejak ketakutan yang ditinggalkan oleh malam lenyapnya Qadir. Qadir sendiri tidak langsung kembali bekerja. Setelah ditemukan dalam kondisi lemas dan pucat, ia dipulangkan ke rumah oleh pihak perusahaan. Bosnya memastikan bahwa semua kebutuhan transportasi dan pemulihannya ditanggung penuh. Namun bahkan setelah tubuhnya pulih, pikirannya tetap terikat pada apa yang terjadi malam itu. Ia sering termenung dalam diam, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sulit dipahami. Tidurnya tidak nyenyak, dan beberapa kali ia mengaku mendengar nyanyian samar di tengah malam, padahal ia tidak lagi berada di dekat gudang itu. Saat ditanya oleh teman-teman kerjanya, Qadir hanya menjawab singkat. Ia tak ingin menceritakan secara rinci apa yang ia lihat, atau lebih tepatnya, apa yang ia rasakan selama berada dalam ruang gelap itu. Baginya, menjelaskan dengan kata-kata hanya akan membuat orang lain menganggapnya gila. Tapi satu hal yang ia yakini, tempat itu bukan sekadar ruangan kosong dalam gudang tua. Ada sesuatu yang hidup, yang sadar, yang menunggu, dan yang memilih. Sudar, sang satpam, juga tak luput dari dampak kejadian itu. Ia sempat mengajukan cuti panjang setelah malam mengerikan tersebut. Sebelum pergi, ia pernah berkata pada salah satu rekan kerjanya bahwa ia tidak akan pernah lagi mau berjaga malam di tempat itu, meski dibayar 2 kali lipat. Bukan tempatnya yang menyeramkan, tapi apa yang tidak terlihat di dalamnya, katanya. Sementara itu, sang bos segera mengambil tindakan. Ia menghubungi kembali temannya, pemilik kayu misterius itu, dan memintanya untuk segera memindahkan benda tersebut dari gudang. Namun, proses itu tidak semudah yang dibayangkan. Kayu itu tak bisa dipindahkan sembarangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan waktu-waktu tertentu yang dianggap aman untuk memindahkannya. Akibatnya, kayu tersebut masih berada di gudang selama beberapa minggu setelah kejadian, meskipun dijauhkan dari aktivitas utama dan dikelilingi pembatas.
Selama masa itu, kejadian-kejadian aneh masih terus terjadi, meski tidak sampai separah malam Qadir menghilang. Beberapa pekerja mengaku mencium bau amis yang menyengat dari arah gudang tengah, meski tidak ada kayu basah di sana. Ada pula yang mengaku melihat bayangan tinggi melintas di antara tumpukan kayu saat malam tiba. Semuanya hanya menjadi bisik-bisik, tidak pernah dilaporkan resmi, namun cukup untuk membuat para pekerja tetap waspada dan menjaga jarak. Beberapa hari sebelum akhirnya kayu itu benar-benar diangkut dan dibawa ke tempat lain, Qadir diam-diam datang kembali ke gudang. Bukan untuk bekerja, bukan juga untuk mencari penjelasan. Ia hanya berdiri di luar pagar, menatap bangunan besar itu dari kejauhan. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya untuk kembali. Mungkin ingin memastikan bahwa ia benar-benar sudah lepas dari pengaruh tempat itu. Atau mungkin karena sebagian dirinya masih tertinggal di dalam sana, bersama perempuan bersenyum tenang dan lorong gelap yang tak berujung. Qadir berdiri cukup lama di sana, hingga seorang pekerja yang sedang lewat menyapanya dan mengajaknya masuk. Tapi Qadir hanya tersenyum tipis, menggeleng, lalu berbalik pergi. Ia tahu, langkahnya tak boleh kembali masuk. Apapun yang terjadi malam itu sudah cukup menjadi peringatan. Ia tidak akan bermain-main lagi dengan rasa penasaran. Tidak di tempat seperti itu. Hari-hari berlalu, dan kayu besar itu akhirnya dipindahkan diam-diam pada malam Jumat, tanpa pemberitahuan kepada para pekerja. Hanya beberapa orang yang mengetahui, dan pemindahannya dilakukan dengan bantuan orang-orang yang dipercaya mengerti cara khusus. Setelah itu, suasana gudang perlahan mulai kembali seperti semula. Namun, tetap ada satu area kecil di bagian belakang gudang tengah yang tidak pernah lagi digunakan. Sebuah ruang kosong yang dibiarkan gelap, berdebu, dan tertutup. Tidak ada yang berani menyentuhnya karena meskipun kayunya sudah tiada, orang-orang tetap percaya bahwa sesuatu pernah tinggal di sana. Sesuatu yang hanya bisa didengar jika kau cukup diam. Sesuatu yang hanya akan mendekat jika kau cukup penasaran. Dan jika suara itu memanggilmu lagi, yang bisa kau lakukan hanyalah menutup telinga dan berdoa agar ia tidak memilihmu untuk ikut masuk ke dalam. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih banyak untuk Zulham buat ceritanya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam kisah ini. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini, terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian.